Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang kedua dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin mengingatkan bahwa kebanyakan dari matan-matan fikih yang penting di kalangan para ulama mendapatkan i'tina, perhatian dan penjelasan dari para ulama kita dari buku-buku syarah, hasyiyah maupun yang semisalnya. Ya, tentunya Umdatul Fiqh dari matan penting di kalangan para ulama dan diajarkan semenjak dari masa penulis hingga hari ini. Dan dimaklumi perhatian guru-guru kita mengajarkan buku ini. Karena itu kitab Umdatul Fiqh mempunyai banyak syarah. Di antara mensyarah kitab ini adalah keponakan beliau, Syekh Bahauddin Abdurrahman Al-Maqdisi. Dalam kitabnya yang berjudul Al-Uddah fi Syarhil Umdah, tercetak dalam 2 jilid. Juga di antara syarah yang penting bagi buku ini adalah syarah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dikenal dengan judul Syarhul Umdah. Telah dicetak beberapa bagian darinya, tapi beliau baru menulis syarahnya hingga akhir Kitabul Manasik. Itu pun dari 7 jilid yang dicetak dari syarah beliau. Hanya memuat pembahasan Kitabut Taharah, kemudian pembahasan Kitabus Shalah, dan memuat pembahasan sifat salat hingga akhir pembahasan sifat salat. Beberapa abwab di pembahasan salat tatawwu tidak dimuat di dalam syarah yang tercetak. Dan juga dicetak 2 jilid syarah Kitabus Siyam dan syarah Kitabul Manasik. Yang diketemukan dari syarah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ya, dan para guru yang mengajarkan buku Umdatul Fiqh di masa ini sangat banyak sekali. Dan ada 2 syarah tertulis dari mu'asir. Ini salah satunya syarah Umdatul Fiqh karya Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibril. Dari syarah yang lainnya karya Syekh Abdullah Tayyar dengan judul Wabalul Ghamama fi Syarh Umdatul Fiqh li Ibnu Qudamah dalam 8 jilid. Kalau syarah yang sebelumnya Syarhul Umdah karya Al-Jibril itu dalam 3 jilid. Baik. Ada juga syarah Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, bisa ditemukan di situs beliau. Juga beliau selesaikan syarah buku ini, tapi bukan buku dalam bentuk tercetak, tapi transkrip dari pelajaran beliau. Demikian pula ada syarah Syekhuna Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala, yang beliau hingga hari ini masih mensyarah buku tersebut di kota Madinah. Nah, baik. Jadi ini bagian dari pendahuluan yang ingin saya ingatkan. Baik, kita kembali masuk ke dalam kelanjutan pembahasan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, babu ahkamil miyah. Bab ahkam al-miyah.
Nah, bab secara bahasa, ma yudkhalu wa yukhraju minhu. Tempat yang seorang masuk ataupun keluar melaluinya. Itu bab atau pintu dalam bahasa kita. Kalau dikatakan bab ahkamil miyah, maksudnya pintu yang mengantar kepada hukum-hukum seputar air. Iya. Dan ini penggunaan kata bab karena dia adalah pintu yang mengantar kepada apa yang akan dijelaskan di dalam bab tersebut dari kandungan hukum-hukum. Al-miyah jamak dari ma. Jamak dari ma'un. Iya. Asal kata ma'un itu dari mauhun. Pakai waw. Mim, waw, ha. Karena itu ketika dijamak tampak haknya. Miyahun. Nah. Air itu adalah zat yang satu saja. Digunakan untuk air yang sedikit maupun air yang banyak. Semuanya disebut air. Muncul pertanyaan, kenapa para ulama menjamaknya? Mereka katakan bab tentang air-air. Katakan miyah. Padahal air itu cuma satu. Ya. Jawabannya bahwa disebutkan dalam bentuk jamak karena akan datang nanti ada pembagian-pembagian tentang air. Dan juga ada silam pendapat berkaitan dengan air laut. Walaupun silam pendapat ini kelihatannya dahulu di kalangan sebagian sahabat yang menganggapnya makruh. Ya. Dan zahirnya kebanyakan sahabat menganggap berwudu dengan air laut adalah hal yang tidak dipermasalahkan. Dan air itu juga di pembahasannya ada air yang dilarang berwudu, ada air yang dibolehkan berwudu dengannya. Ada air yang mengalir, air tidak mengalir, air yang kejatuhan najis, ya dan seterusnya. Karena ada beberapa pembahasan maka dijamak oleh para fuqaha, para ahli fikih. Mereka katakan bab ahkam al-miyah. Bab hukum-hukum tentang air-air. Baik. Di dalam pembahasan bab ahkamul miyah ini, Ibnu Qudamah rahimahullah menguraikan banyak hal. Kita berikan titik penekanan pada 28 poin dari pembahasan Ibnu Qudamah. Ada 28 poin yang kita tekankan di dalam uraian Ibnu Qudamah. Poin yang pertama tentang kriteria dan pembagian-pembagian air. Ya, bisa dilihat di halaman 2. Tentang kriteria dan pembagian-pembagian air. Kata beliau, khuliqal ma'u tahuran. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, air itu diciptakan tahuran sebagai tahur, hal yang mensucikan. Sebut di sini al-ma. Iya. Dan air al-ma yang dimaksud di sini adalah ma yang ma'ruf, air yang ma'ruf. Itulah yang disebut oleh sejumlah ahli fikih dengan nama ma'un mutlaq. Air mutlaq. Iya. Disebut oleh para ulama ahli fikih dengan nama air mutlaq. Dan kita akan terangkan tentang air mutlaq ini. Baik. Jadi secara umum bahwa air itu adalah tahuran. Dia adalah pensuci. Ini dasar dan pokok di pembahasan air. Karena Allah Subhanahu wa taala
berfirman di dalam Al-Quran, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami turunkan dari langit air yang tahur, air yang mensucikan. Iya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi ayat di surah Al-Furqan. Dan ayat yang kedua di surah Al-Anfal, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan Allah menurunkan untuk kalian air dari langit guna mensucikan kalian. Jadi air ini disebutkan sebagai air yang mensucikan. Sebagai air yang mensucikan. Nah, maka dari asal hukumnya bahwa air itu adalah hal yang mensucikan. Dan di dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Imam 4 dan selainnya, tentang air laut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu mensucikan, airnya adalah mensucikan, dan bangkainya adalah halal. Bangkainya adalah halal. Baik. Secara umum bahwa para ulama menyebut air yang dimaksud itu sebagai air yang mensucikan cuma satu saja. Karena itu yang diitlakkan di dalam ayat-ayat. Karena itu sejumlah ulama membagi air hanya terbagi dua. Ada air yang tahur dan ada air yang najis. Cuma dua saja. Ada tahur dan ada air yang najis. Ya. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Walaupun pendapat ini tidak dipakai oleh penulis di sini. Ibnu Qudamah memakai pendapat jumhur. Pendapat kebanyakan ulama, air terbagi tiga. Tahur, tahir, dan najis. Ada air yang tahur, bisa dipakai bersuci dan mensucikan. Dan ada air yang tahir, dia suci, tapi tidak bisa dipakai bersuci. Tidak dipakai bertaharah. Dan air yang ketiga adalah air yang najis. Ini pendapat jumhurul ulama. Jadi saya simpulkan dalam pembagian air, ada dua pembagian di sini. Saya sebutkan dua saja, walaupun sebenarnya ada pembagian air yang lain. Iya. Ada dua pembagian. Kalau pembagian di kalangan jumhur, dan ini yang dipegang oleh Ibnu Qudamah, air terbagi tiga. Yang pertama air yang tahur, yang kedua air yang tahir, dan yang ketiga air yang najis. Ya. Kalau ingin dibahasakan dengan bahasa lain boleh saja. Sebab kadang ada yang membahasakannya dengan bahasa terbagi tiga. Tahir mutahhirun, tahir gairu mutahhirin, dan najis. Itu sama saja maknanya. Jadi ada air yang suci dan bisa mensucikan. Bisa dipakai bertaharah. Yang kedua ada namanya air suci. Tetapi tidak bisa dipakai bersuci. Dan yang ketiga, ada air yang najis. Ini pendapat jumhur sebenarnya punya nilai dari kekuatan. Iya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang air laut. Wat tahuru ma'uhu.
Air laut itu mensucikan airnya. Para sahabat yang bertanya tentang air laut tidak meragukan bahwa air laut itu suci, bukan najis. Hanya saja dia ragu, apakah boleh berwudu pakai air laut ini atau tidak. Dan ini menunjukkan bahwa tertanam pada diri mereka ada air yang suci dan ada air yang mungkin tidak bisa dipakai bersuci. Andai kata setiap yang suci boleh dipakai bersuci, maka tidak perlu ada pertanyaan. Ini sisi pendalilan. Di antara pendalilan para ulama yang membagi menjadi 3. Dan di antara dalil mereka juga adalah hadits wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan dijadikan bumi itu bagiku sebagai masjid dan pensuci. Tidak ada yang meragukan bahwa tanah itu suci. Iya. Bukan najis. Pada tanah bumi ini. Tapi apakah boleh dipakai bertahara? Nah, ini juga menunjukkan bahwa ada hal yang dikatakan tahir, tapi tidak bisa dipakai bersuci. Suci tetapi tidak bisa dipakai bersuci. Dan ada yang suci dan bisa dipakai bersuci. Ini pendapat jumhurul ulama. Pendapat yang kedua, mereka membagi air cuma 2 saja. Air yang tahur dan najis. Ya. Air yang mensucikan dan air yang najis. Sebab mereka menganggap bahwa air yang namanya tahir itu bukan air namanya. Keluar dari penamaan air. Iya. Sebab dia sudah masuk ke dalam takyid, muqayyad. Kalau dia berada di atas asal penciptaan, maka dia adalah air yang tahur. Karena itu, mereka menganggap bahwa air itu cuma 2 saja. Dan ini pendapat salah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, ya, Syekh Ubaid Al-Jabiri dan selainnya dari para ulama. Dan ini pendapat mungkin lebih kuat dari sisi ini, tapi pendapat yang pertama juga adalah sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya hal yang punya sisi dari kekuatan. Walaupun hal dia adalah bentuk kadang masuk di dalam pembahasan istilah, walaupun ada sedikit perbedaan di cabang-cabang pembahasan, tapi tidak terlalu bermasalah. Nah, baik, ini pembahasan yang pertama tentang kriteria dan pembagian air. Pembahasan yang kedua, hukum air mutlak. Ibnu Qudamah berkata, khuliqal ma'u tahuran. Air itu diciptakan sebagai tahur. Iya, ini kesan untuk air mutlak. Sebab air yang dikatakan tahur itu adalah air mutlak. Air mutlak itu apa? Air mutlak itu adalah air yang berada di atas asal penciptaannya. Itu air mutlak namanya. Air yang berada di atas asal penciptaannya. Apakah dia turun dari langit atau memancar dari bumi? Iya. Dari bumi, apakah dari laut, dari sungai, dari sumur, dari danau, dan semisal dengannya. Warnanya apakah warna putih, warna belerang, kekuningan. Rasanya apakah tawar, asin. Yang jelas dia berada di atas asal penciptaan. Ini yang disebut dengan nama air apa? Air mutlak. Dan ini air boleh dipakai bersuci. Nah, sebab itlak terhadap air itu dimutlakkan di dalam ayat. 2 ayat telah saya bacakan tadi dari surah Al-Furqan dan surah Al-Anfal. Dan ayat yang ketiga tentang tayammum, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Apabila kalian tidak menemukan air, maka bertayammumlah dengan sa'id yang baik. Disebut di situ ma dalam bentuk mutlak. Jadi apa saja yang sifatnya air, kalau tidak diketemukan, maka hukumnya adalah bertayammum.
sepanjang masih ada yang disebut air di atas asal penciptaannya, maka tidak boleh seorang bertayamum. Dia harus berwudu dengan air tersebut. Iya. Ini air disebut dengan nama air mutlak. Jelas ya? Karena itu memahami makna air yang boleh dipakai bersuci sangat penting. Jangan dianggap bahwa air yang boleh dipakai bersuci itu air warnanya putih saja. Sehingga kalau dia gali sumur, ternyata air yang keluar warnanya kuning atau rasanya agak lain dengan air tawar, dia meragukan keabsahan berwudu di situ. Dan ini keliru di dalam memahami makna apa? Air mutlak yang boleh dipakai berwudu. Air yang sebagai tahur mensucikan. Air yang kedua namanya air muqayyad. Air yang sudah terikat. Iya. Karena sudah bercampur dengannya benda lain. Zat yang lainnya. Ini yang disebut dengan air muqayyad. Sudah bercampur dengan sabun misalnya. Bercampur dengan gula. Bercampur dengan teh. Bercampur dengan susu. Dan semisal dengan itu. Ini disebut air muqayyad. Dan akan datang insyaAllah nanti pembahasan. Hukum air itu kalau bercampur dengan benda suci. Apa hukum airnya? Ini akan datang pembahasannya. Baik, jadi secara umum air yang disifatkan sebagai ma' tahur itu adalah air mutlak. Ini yang dianggap sebagai ma' tahur. Apa yang berada di atas makna ini, maka itulah yang disebut sebagai air mutlak. Kemudian yang ketiga, pembahasan yang ketiga cakupan tentang tahara dengan air. Baik, bertahara dengan air sudah kita ketahui, dia adalah pensuci. Bertahara dengan air. Cakupannya mensucikan apa saja? Kata penulis, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, yutahhiru minal ahdathi wan najasat. Mensucikan dari al-ahdath. Dari hadas-hadas. Dan mensucikan dari najis-najis. Jadi air ini dia mensucikan dari dua hal. Mensucikan dari hadas dan mensucikan dari apa? Dari najas, dari najis. Jadi dua hal yang disucikan. Karena itu para ulama sepakat sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Rushd Al-Qurtubi di dalam Bidayatul Mujtahid dan selainnya, bahwa kaum muslimin bersepakat tahara yang syar'i itu ada dua. Tahara yang disyariatkan ada dua. Yang pertama tahara dari hadas dan tahara dari apa? Dari khabas, yaitu dari najis. Jadi ada dua tahara yang disyariatkan, bertahara dari hadas dan bertahara dari apa? Dari najis. Hadas itu terbagi dua. Sekarang kita sudah menjelaskan bahwa dua hal yang kita wajib bertahara darinya. Yang pertama ada hadas. Dan yang kedua ada namanya apa? Namanya najis. Iya. Ada hadas dan ada najis. Hadas terbagi dua. Ada hadas asgar dan ada hadas akbar. Nah, hadas itu sesuatu yang ada di dalam, yang ada pada badan, ya, menahan seseorang untuk melakukan salat. Nah, hadas ini terbagi dua, ada hadas akbar. Hadas akbar ini adalah hadas yang mewajibkan mandi, seperti junub, haid dan nifas. Nah, ini yang disebut hadas akbar. Dan ada hadas asgar. Hadas asgar adalah mewajibkan wudhu saja. Hanya mewajibkan wudhu. Seperti buang air kecil, buang angin, buang air besar. Iya. Dan semisal dengannya. Itu disebut hadas apa? Hadas asgar.
Jadi air ini mensucikan seluruh hadas. Setelah itu, di dalam mensucikan hadas akan dibahas di kitab At-Taharah 3 pembahasan untuk mensucikan hadas. Ada pembahasan wudu. Wudu ini mengangkat hadas apa? Hadas asghar. Dan ada pembahasan mandi janabah. Ini mengangkat hadas apa? Hadas akbar. Dan ada pembahasan tayammum. Sebab tayammum adalah pengganti dari apa? Wudu dan mandi. Ketika tidak ada air. Ketika tidak ada air. Walaupun akan datang nanti pembahasan. Apakah tayammum ini mengangkat hadas atau tidak. Iya. Itu pembahasan lain. Tapi secara umum dia. Pembahasan di bab taharah. Disepakati oleh para ulama bahwa taharah dari hadas itu. Pada 3 hal. Dengan berwudu. Atau dengan mandi. Atau dengan apa? Bertayammum. Jadi ini taharah yang pertama. Taharah dari hadas. Taharah yang kedua dari najis. Minan najasat. Iya. Dan akan datang insyaAllah ta'ala definisi tentang najis. Dan saya kira secara umum kita tahu najis itu apa. Baik. Ini kita undur, akan datang nanti pembahasannya dalam waktu dekat ini. Selesai sudah pembahasan tentang cakupan taharah dengan air. Bahwa cakupannya terhadap 2 hal. Taharah dari hadas dan taharah dari apa? Dari najis. Kemudian pembahasan yang ke-4. Bertaharah dengan benda cair selain air. Iya. Benda cair kan banyak. Bukan hanya air. Ada benda cair. Minyak misalnya. Benda cair itu bukan minyak. Benda cair. Air kelapa. Benda cair. Iya. Demikian pula. Air-air yang bersumber dari pepohonan. Benda cair juga. Sekarang apakah boleh bertaharah dengan benda cair selain daripada air? Iya. Ini pembahasan di sini. Ibnu Qudamah menegaskan. Kata beliau, "Fala tahsulu at-taharatu bima'in ghairihi." Iya. Bisa dibaca ghairihi, bisa dibaca ghairahu. Tidaklah taharah itu terjadi atau dianggap ada, dianggap syah dengan benda cair selain air. Dia tampak sekali bahwa Ibnu Qudamah menegaskan bahwa bertaharah hanyalah menggunakan air saja. Hanyalah menggunakan air. Siapa yang bertaharah menggunakan benda cair selain daripada air, maka taharanya tidak syah, tidak dianggap. Iya. Ini penegasan dari Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Mereka berdalilkan dengan ayat falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Apabila kalian tidak menemukan air, maka bertayammumlah. Jadi syaratkan harus pakai air. Air yang dimaklumi dan dikenal. Benda cair, air yang dimaklumi dan dikenal. Iya. Adapun benda cair yang lain tidak disebut di dalam ayat. Tidak disebut di dalam ayat. Demikian pula mereka berdalilkan dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah Al-Arabi ya, yang kencing di masjid. Kemudian Nabi perintah agar supaya dituangkan danub mimma, satu timba besar berisi air untuk mensucikan kencing Arabi tersebut.
Maka ini dalil dipakai oleh para ulama yang mengatakan bahwa bertaharah harus menggunakan air saja. Baik. Dan ini kesimpulan Ibnu Qudamah rahimahullah. Tapi sebagian ulama mereka merinci dengan rincian yang lebih bagus. Dan insyaallah taala lebih kuat. Karena bertaharah itu sudah kita terangkan tadi dari dua hal. Ada taharah dari apa yang pertama? Dari hadas. Dan ada taharah dari apa? Dari najis. Kalau taharah dari hadas, betul, harus dengan air. Tidak diterima. Kecuali dengan apa? Dengan air. Tapi kalau bertaharah dari najis, ya. Sini ada pendapat. Sebagian pendapat di riwayat Imam Ahmad. Dan ini pendapat di kalangan orang-orang Hanafiyah. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Syekh Ibn Utsaimin, dan seingat saya ini juga yang dikuatkan oleh guru kami Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala. Bahwa boleh seorang itu bersuci, membersihkan najis, menggunakan benda cair selain daripada air. Iya. Dengan dalil diizinkan beristinja menggunakan batu. Dan itu bukan air. Karena maksud dari bersuci dari najis adalah menghilangkan najis tersebut. Kapan najisnya telah hilang, maka hasal al-maqsud. Telah tercapai maksud dari pensucian. Apakah disucikan dengan menggunakan air maupun selain air. Ya, dan ini pendapat insyaallah taala lebih dekat. Bahwa untuk najis boleh bersuci atau boleh membersihkan najis dengan benda cair selain daripada air. Selesai pembahasan yang keempat. Pembahasan yang kelima, apakah air yang telah mencapai 2 kullah menjadi najis karena kejatuhan najis? Ya, ini juga dari pembahasan yang masyhur di pembahasan air. Ibnu Qudamah menjelaskan di sini. Kata beliau rahimahullah, "Fa idza balagha al-ma'u qullatayn aw kana jariyan lam yunajjishu syai'." Kata beliau, apabila air telah mencapai 2 kullah, mencapai kadar 2 kullah. Berapa ukuran 2 kullah? Akan datang nanti di poin pembahasan yang ke-8. Ibnu Qudamah akan menjelaskan nanti. Jadi ada ukuran 2 kullah. Kalau air sudah sampai ke ukuran 2 kullah, au kana jariyan, atau air tersebut adalah air yang mengalir, lam yunajjishu syai', maka tidak ada suatu apapun yang menajisinya. Iya. Tidak ada suatu apapun yang menajisinya. Baik. Ini ketentuan yang disebut oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Beliau dibangun pendapat ini di atas hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan selainnya. إذا كان الماء قلتين لم ينجشه شيء. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. Apabila air itu telah mencapai 2 kullah, maka dia tidak membawa najis. Dia tidak membawa najis. Nah, ini tentang patokan menggunakan ukuran 2 kullah. Baik. Kemudian yang berikutnya dikatakan oleh penulis, au kana jariyan, atau air itu mengalir. Jadi kalau airnya mengalir, kejatuhan najis tidak membahayakan air.
Airnya tetap suci. Sebagaimana kalau airnya sudah mencapai ukuran sebanyak 2 kullah, kejatuhan najis tidak membahayakan. Kecuali kalau berubah salah satu dari 3 sifatnya sebagaimana akan datang nanti. Baik. Apa dalilnya kalau mengalir kejatuhan najis tidak berbahaya? Dalilnya adalah hadits muttafaq alaih. La yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladhi la yajri thumma yaktasilu fihi. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian kencing di air yang diam, yang tidak mengalir, kemudian dia mandi di dalamnya. Baik. Menunjukkan bahwa kalau pada air yang diam ada yang kencing di situ, maka hal tersebut tidak membahayakan air dan tidak menghalangi seorang di situ bertaharah dengan bentuk mandi maupun selainnya. Itu sisi pendalilannya. Nah, iya. Kata beliau, illa ma ghayyara launahu aw ta'mahu aw rihahu. Kecuali kalau berubah warna, rasa dan baunya. Iya. Jadi ini kesimpulan hukum di sisi Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau saya kembali kepada pertanyaan di poin yang kelima, kalau ada air kejatuhan najis, apakah air ini menjadi najis atau tidak? Ibnu Qudamah merincinya. Yang pertama kata beliau, dilihat dia ukurannya 2 kullah atau tidak. Jelas ya? Kalau ukurannya sudah sampai 2 kullah, maka tidak najis. Kecuali kalau berubah salah satu dari 3 sifat air, warna, bau, dan rasa. Kalau kurang dari 2 kullah, itu pasti najis sudah. Walaupun tidak berubah bau, warna, dan rasanya, tapi kejatuhan najis kurang dari 2 kullah, itu sudah dihitung apa? Dihitung najis. Ya. Demikian pula kalau airnya mengalir. Kalau menurut Ibnu Qudamah, apabila air mengalir kejatuhan najis, air itu tidak menjadi najis. Kecuali kalau berubah bau, warna, dan rasanya. Misalnya ada air mengalir sungai. Kemudian jatuh kotoran najis di situ. Merubah warna air menjadi warna kuning misalnya. Iya. Maka di sini airnya menjadi najis walaupun mengalir. Sebab berubah apa? Salah satu dari 3 sifatnya. Tapi kalau kejatuhan najis dan airnya mengalir tidak berubah salah satu dari 3 sifat, menurut Ibnu Qudamah itu dihitung apa? Dihitung suci. Baik, ini kesimpulan pendapat Ibnu Qudamah di sini rahimahullah. Jadi beliau menjadikan standar ukuran adalah 2 kullah. Mengalir tidaknya air tersebut. Iya. Dan ini salah satu pendapat di kalangan para ulama. Dan ada pendapat yang kedua. Yang mengatakan bahwa yang menjadi ukuran adalah salah satu dari 3 sifat air. Yang menjadi ukuran. Apabila berubah warna, bau, dan rasa, maka airnya disebut najis. Tapi kalau tidak berubah warna, bau, dan rasa, dia masih air yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Tidak ada dalil yang mengeluarkannya dari hukumnya sebagai air yang suci. Iya. Sedikit maupun banyak, 2 kullah maupun kurang dari 2 kullah, mengalir maupun tidak mengalir. Ini pendapat yang lebih kuat di dalam masalah ini. Dan ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dikuatkan oleh Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, dan kebanyakan dari guru-guru kita di masa ini menguatkan pendapat ini. Ya. Dalilnya adalah hadis Abu Sa'id tentang
Bi'r Buda'ah, tentang sumur Al-Buda'ah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air itu adalah suci, tidak dinajisi oleh sesuatu apapun. Ini mantuk dari hadits. Suatu pemahaman yang diambil dari nafs hadits. Berbeda dengan hadits kullatain. Hadits kullatain itu mafhum, pemahaman. Iya. Kalau sampai 2 kullah tidak najis. Pemahamannya berarti kalau kurang dari 2 kullah najis, kan begitu? Ya. Tapi kalau hadits Abu Sa'id tentang sumur Buda'ah, dia nas dari Nabi secara mantuk bahwa air itu suci, tidak dinajisi oleh suatu apapun. Jadi asalnya pada seluruh air kejatuhan najis tidak menjadi najis. Ini kandungan dari hadits Abu Sa'id. Tapi keumuman riwayat ini dikhususkan oleh ijma', kesepakatan ulama, bahwa air kalau kejatuhan najis merubah warna, bau dan rasanya, maka airnya menjadi najis. Dan ini disepakati oleh para ulama. Oleh sejumlah dalil yang menunjukkannya, di antaranya hadits Al-Qullatain, di antaranya hadits tentang air yang mengalir, dan juga di antaranya ayat-ayat yang menjelaskan tentang wajibnya bersuci, ya. Dan banyak lagi sisi-sisi pendalilan yang menunjukkan keabsahan ijma' itu. Dan ijma' perubahan salah satu dari 3 sifat dimaklumi, itu diambil dari nas-nas umum di dalam masalah. Adapun nas khusus dalam hadis, illa ma ghayyara launahu aw ta'mahu aw rihahu, dalam sebagian riwayat itu riwayatnya lemah dari sisi riwayat. Tapi makna dan kandungan riwayat ijma' para ulama adalah hal yang didukung oleh dalil-dalil yang lain. Baik. Jadi saya tutup di sini dengan satu kesimpulan. Apa hukum air yang kejatuhan najis? Kesimpulannya bahwa air yang kejatuhan najis tidaklah menjadi najis kecuali kalau berubah salah satu dari apa? 3 sifatnya. Berubah warna, bau dan apa? Dan rasanya. Ini yang menjadi ukuran. Perubahan 3 sifat saja. Warna, bau, dan rasa. Adapun ukuran 2 kullah mengalir tidak mengalir, ini bukan ukuran yang kuat. Yang dijadikan sebagai patokan. Jelas ya? Baik. Jadi selesai sudah di sini. Pembahasan yang kelima dan keenam. Kemudian pembahasan yang ketujuh, kesimpulan tentang air bila kejatuhan najis. Ini sudah kita simpulkan ya. Ibnu Qudamah di sini memberi kesimpulan juga, dibangun di atas pendapat beliau. Kata beliau, wa ma siwa dzalika yanjusu bi mukhalatatin najasah. Apa yang selain daripada itu, maksudnya kalau dia tidak kurang dari 2 kullah atau airnya tidak mengalir, maka itu menjadi najis. Ini kesimpulan Ibnu Qudamah. Dan kita sebutkan tadi ini pendapat di sebagian ulama. Dan pendapat lebih kuatnya bahwa air tidaklah najis, tidaklah menjadi najis kecuali kalau berubah salah satu dari 3 sifatnya. Berubah warna, bau maupun apa? Maupun rasanya. Dan insyaallah ta'ala pendapat lebih kuat. Baik. Pembahasan yang ke-8, ukuran 2 kullah. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, karena Ibnu Qudamah berpegang dengan ukuran 2 kullah, maka beliau pun menafsirkan 2 kullah itu apa. Kata beliau, wal kullatani ma qaraba 108 artalin bid Dimashqi. 2 kullah itu adalah apa yang mendekati 108 rafal. Di hitungan rafal Dimashqi. Ya, sebab rafal ini ada beberapa hitungan, ada rafal Iraq. Ya, selain daripada rafal Dimashqi. Karena itu beliau takkid dengan Dimashq. Ya. Ini dihitung oleh sebagian ulama di masa ini. Karena ukuran-ukuran yang dipakai di masa lalu itu dihitung di buku-buku fikih. Dan ada buku-buku khusus yang menjelaskan tentang maqadir, timbangan-timbangan.
Ya, berapa ukuran timbangan itu kalau diukur dengan timbangan masa sekarang? Ya, ada yang mengukurnya bahwa 2 kullah ini itu ukurannya adalah 158 liter. 158 liter. Nah, dari mengukur dengan selain daripada ukuran yang saya sebutkan tadi, iya. Ada yang menyebutkan bahwa ukuran dari 2 kullah itu 307 liter. Ada yang menyebut 270. Di timbangan gramnya ada yang menyebut 204 kilogram. Iya. Ini di timbangan sekarang ya. Dan untuk melihat tadi berbeda-beda juga dalam menyebutkannya. Kalau di ukuran orang dahulu, para ulama yang mendefinisikan tentang ukuran 2 kullah, ini lebih dari 10 pendapat. Karena itu, salah satu alasan Imam As-San'ani tidak memakai hadits 2 kullah, karena ukuran 2 kullah itu tidak bisa diperjelas ketentuannya berapa. Iya. Baik. Dan setelah berlalu bersama kita, bahwa ini tidak terlalu masalah, karena kita menguatkan bahwa menjadi ukuran bukan 2 kullah ya, tapi yang menjadi ukuran adalah apa? Perubahan salah satu dari apa? 3 sifat. Karena itu, ya, tidak usah pusing mengukur, ya, 2 kullah ini berapa? Ya, dibangun di atas pendapat yang kita telah kuatkan, insyaallah taala itu adalah hal yang memudahkan. Baik, selesai ya pembahasan yang ke-8, ukuran 2 kullah. Pembahasan yang ke-9, apabila air dimasak dengan benda suci. Ya. Ibnu Qudamah menjelaskan, kata beliau, wa in tubikha fil ma'i ma laysa bi tahurin. Ya. Au khalatahu faghalaba ala ismihi. Au khalatahu faghalaba ala ismihi. Aw istu'mila fi rafa'i hadatsin suliba tahuriyatihi. Suliba tahuriyatahu. Nah, kata beliau, apabila air itu dimasak bercampur dengan sesuatu yang bukan tahur. Ya. Menunjukkan bahwa Ibnu Qudamah membagi air menjadi berapa tadi? Jadi 3. Ada air tahur. Yang pertama air, yang kedua apa? Tahir. Dan ada air apa? Najis. Iya. Apabila air itu dimasak dengan sesuatu yang tidak tahur. Sesuatu yang tidak tahur. Nah. Ya sebenarnya kata tidak tahur di sini bisa diartikan juga najis. Kalau dimasak dengan najis. Tapi kita tidak definisikan ke sana ya. Kita tidak bahasakan ke sana. Sebab dari konteks siyak Ibnu Qudamah tidak membahas itu. Beliau ingin membahas air yang bercampur dengan benda suci. Iya. Dan akan datang nanti beliau membahas kalau airnya kejatuhan. Atau ada keraguan tentang masalah najis. Dan sudah berlalu ya tentang kejatuhan najisnya. Karena itu lebih cocoknya di sini kalau kita bahasakan. Bighairi tahur artinya benda suci. Kejatuhan benda suci. Sekarang air dimasak dengan daging. Daging benda suci atau tidak? Suci. Ya. Air dicampur dengan kopi. Campur dengan teh. Susu. Ya, dimasak sayur padanya. Ya. Nah, kalau menurut Ibnu Qudamah apabila dia sudah dicampur dengan benda yang ghairu tahur, maka sudah hilang sudah. Ketahurannya sudah hilang. Tidak boleh lagi dipakai apa? Bertaharah. Tidak boleh lagi dipakai bersuci. Nah. Ini adalah
hal yang jelas. Ya. Kalau memang air itu adalah dimasak dengan benda suci, dengan daging, dengan sayur, ya, benda suci yang lainnya, maka sudah keluar dari air, bukan lagi namanya air. Itu sudah berubah menjadi apa? Ya, sudah menjadi daging, ya, kuah daging, kan begitu. Tidak dikatakan air lagi. Ya, kuah. Kalau ada yang berkata, tolong ambilkan saya air. Ya, tidak ada yang pergi mengambilkan kuah. Yang diambilkan apa? Air. Ya, sebab tidak ada yang memahami kuah itu adalah apa? Air. Karena itu tidak boleh lagi dipakai bersuci. Dan ini sekira jelas ya. Baik. Kemudian pembahasan yang ke-10, jika air bercampur dengan benda suci, sedang benda suci itu lebih dominan. Ini di ucapan beliau, awistu'mila fi raf'i hadarin, afwan, au khalata faghalaba ala ismihi. Atau air itu bercampur dengan benda lain dan lebih mendominasi penamaannya. Lebih mendominasi penamaan. Ya. Nah, di sini ada dua hal yang harus dipahami dari ucapan Ibnu Qudamah untuk merinci. Jadi air ketika bercampur dengan benda suci, ada dua kemungkinan pada air itu. Kemungkinan yang pertama, sifat air lebih mendominasi. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, benda suci yang jatuh ke air lebih mendominasi. Lebih mendominasi. Kalau benda suci selain air lebih mendominasi, bukan air lagi namanya, keluar sudah dari penamaan air yang tahur. Sekarang air kejatuhan dicampur dengan teh. Ya, itu bukan lagi air namanya, tapi sudah disebut apa? Air teh sudah. Air dicampur dengan susu. Ya. Bukan lagi air namanya, tapi orang sudah sebut apa? Susu. Kan begitu? Ya, maka ini sudah tercabut nama air darinya. Ini yang disebut dengan air muqayyad. Jelas ya? Dan ini tidak dipakai bersuci lagi, tidak boleh dipakai berwudu lagi. Ya. Jelas ya? Jadi jangan sampai ada yang tidak ada air di rumahnya, yang ada cuma ya teh dicerek. Ya, wah ini darurat tidak ada air, saya berwudu pakai air teh saja. Ini syah atau tidak wudunya? Jawabannya tidak syah. Karena itu bukan berwudu dengan air yang diperintah. Bukan lagi air namanya. Tapi di keadaan yang kedua, ini yang menjadi masalah di keadaan yang kedua. Benda suci bercampur dengan air, tapi sifat air lebih mendominasi. Iya. Seperti yang biasa terjadi, ya, jatuh sabun misalnya di bak mandi. Ya. Kelihatan ya, ada bau sabun, tapi sifat air lebih apa? Lebih mendominasi. Nah, air yang seperti ini suci atau tidak? Ya. Ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Dan yang benarnya bahwa dia adalah suci. Air yang seperti itu dianggap sebagai air yang suci. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah berwudu dari baskom ini bekas adonan roti. Beliau berwudu darinya. Dimaklumi kalau bekas adonan roti dituang air di situ, kira-kira airnya ada perubahan atau tidak? Pasti ada perubahan. Ini bekas adonan roti. Tapi karena air lebih mendominasi, Nabi berwudu darinya. Dan dimaklumi Nabi memerintah memandikan mayit menggunakan apa? Daun bidara. Dan dimaklumi daun bidara memberikan pengaruh pada bau air. Tapi karena sifat air lebih mendominasi, hal tersebut tetap dianggap sebagai hal yang tahur. Hal yang mensucikan. Baik. Ini rinciannya yang berkaitan dengan masalah percampuran dengan benda suci dan lebih mendominasi penamaan air. Kemudian yang ke-11 tentang air musta'mal. Ini diucapkan Ibnu Qudamah.
awistu'mila fi raf'i hadatsin suliba tahuriyatahu, atau digunakan di dalam mengangkat hadath, atau digunakan dalam mengangkat hadath, maka terangkatlah kesuciannya. Ya, tahuriyahnya terangkat. Ini yang disebut dengan nama air musta'mal. Dengan nama apa? Air musta'mal, air yang sudah digunakan. Ya, ingat ya, penggunaan air musta'mal bukan maksudnya di kalangan ahli fikih. Ya, air yang diciduk darinya. Seorang mengambil air misalnya, kemudian dia ciduk dari air itu, oh ini musta'mal sudah. Tidak. Bukan itu maksudnya. Tapi air musta'mal itu adalah air yang sudah dipakai berwudu, kemudian lebih atau sebagian dari air yang di anggota wudu jatuh lagi ke air tersebut. Ini yang disebut apa? Air musta'mal di kalangan al-fuqaha. Ya, karena itu orang Indonesia sendiri, di sebagian orang yang memahami air musta'mal, mereka keliru dalam memahami air musta'mal itu. Sebab yang paling sensitif memang di pembahasan air musta'mal adalah orang-orang Syafi'iyah. Iya. Dalam masalah air musta'mal. Kadang kalau ada air sudah dipakai berwudu, dia celup tangannya ke situ pakai berwudu, mereka anggap ini sudah musta'mal. Tidak boleh lagi dipakai apa? Pakai berwudu. Sekadar menciduk saja itu tidak dikatakan musta'mal. Nah, baik. Dan ini dimaklumi ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, beliau menciduk dari air. Ya, dan ini diketahui oleh hadits-hadits yang seperti ini, diketahui oleh fuqaha Asy-Syafi'iyah dan selainnya. Baik, tentang air musta'mal ini, jadi air kalau sudah dipakai, seorang berwudu, kemudian bagian dari ada air dari anggota wudunya jatuh kembali ke air tersebut, atau dia mandi dari sebuah baskon, mandi janabah, kemudian air dari badannya ada yang jatuh ke baskom itu lagi, maka ini yang disebut dengan nama air apa? Air musta'mal. Ya. Apa hukum air musta'mal? Di sini Ibnu Qudamah menguatkan pendapat bahwa air musta'mal itu yang sudah digunakan ini adalah air yang tidak tahur lagi. Tidak boleh dipakai bersuci lagi. Nah, baik. Karena ini pendapat Ibnu Qudamah, makanya beliau membagi air menjadi 3. Ada air yang tahur dan ada air yang tahir saja. Sebab air musta'mal ini dikatakan tahir, tapi apa? Ghairu mutahhir, tidak mensucikan. Jelas ya? Baik. Dan ini salah satu pendapat di dalam madhab Hambaliyah, dan di salah satu pendapat dan di pendapat yang lainnya mereka menganggap bahwa air musta'mal itu adalah suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang lebih kuat. Ya, dikuatkan oleh banyak ulama. Dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz dan selainnya. Dan kebanyakan ulama kita menguatkan pendapat ini. Ya. Dalilnya banyak yang menunjukkan bahwa air musta'mal itu adalah suci dan mensucikan. Di antaranya adalah hadis riwayat Al-Bukhari. Idza tawadda'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, para sahabat itu hampir saja berperang untuk memperebutkan air wudunya. Iya. Ini menunjukkan bahwa lebih wudu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipakai oleh para sahabat. Ya, karena itu tidak ada istilah musta'mal di kalangan mereka. Tidak ada istilah musta'mal di kalangan mereka. Dan juga telah syah di dalam Sahih Muslim dari hadits Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi dari lebih mandi Maimunah radhiyallahu anha. Ya. Air mandi yang dipakai oleh Maimunah dipakai juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan di As-Sunan ada tambahan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi di situ, sebagian dari istri beliau berkata, ya Rasulullah, inni kuntu junuban. Wahai Rasulullah, tadinya saya junub, mandi di air itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innal ma la yujnib. Air itu tidak memindahkan junub, pelaya junub, tidak menjadi junub. Menunjukkan bahwa
Air musta'mal itu tidak dianggap. Iya, dalam artian tidak memberikan pengaruh hukum. Tetap saja hukum air suci dan mensucikan. Ya, karena kita punya dalil umum tentang air mutlak yang saya sebutkan, yang telah kita bahas di awal pembahasan. Sepanjang sifat-sifat air masih ada padanya, walaupun sudah digunakan, ya, apa dalil yang mengeluarkannya dari kesuciannya? Dia tetap boleh dipakai untuk bersuci. Maka saya tutup kesimpulan di sini tentang air musta'mal, bahwa air musta'mal itu adalah air yang suci dan apa? Mensucikan. Boleh dipakai untuk bertaharah, air yang tahur. Iya. Kemudian pembahasan berikutnya, pembahasan yang ke-12, bila ragu tentang kesucian atau kenajisan air. Apa yang dilakukan kalau terjadi keraguan? Ibnu Qudamah rahimahullahu taala berkata, "Wa idza syakka fi taharatin wa idza syakka fi taharatil ma'i aw ghairihi wa najasatihi bana 'ala al-yaqin." Kata beliau rahimahullah, apabila seorang itu ragu tentang kesucian air, iya, atau tentang kesucian selain air, ini sebenarnya kaidah bukan di pembahasan air saja, ada selain air juga. Au najasatihi, atau dia ragu tentang najisnya. Ada air misalnya, dia ragu, ini air najis atau tidak, suci atau tidak. Ada baju misalnya, dia ragu, ini baju najis atau tidak, suci atau tidak. Apa yang dia lakukan? Kata Ibnu Qudamah, bana 'alal yaqin. Maka dia harus membangun di atas apa? Keyakinan. Diambil yang meyakinkan. Ya, sebab itu asal. Yang asal adalah apa? Hal yang meyakinkan. Ya. Ya, kalau misalnya dia punya air, dia tahu air ini air yang suci. Dia ragu ini jatuh najis atau tidak tadi. Ragu. Maka asalnya adalah apa? Yang meyakinkan suci, itu yang meyakinkan. Dia ragu najis, dia buang keraguan tentang najisnya, diambil yang meyakinkan bahwa air itu adalah apa? Suci. Demikian pula sebaliknya, kalau air sudah najis, ya, kemudian dia ragu ini air yang najis atau bukan, ya, atau dia ragu ini air najis atau tidak, ya, maka telah terjadi hal yang mensucikannya atau tidak. Misalnya ditambah dengan air lain atau semisal itu. Kalau dia yakin kenajisannya, maka diambil yang meyakinkan. Diambil yang meyakinkan. Dan ini kaidah agung di dalam syariat kita. Bukan di pembahasan air saja. Bahkan ini di seluruh pembahasan fikih. Bukan hanya di pembahasan fikih saja. Bahkan juga di pembahasan akidah dan selainnya. Karena itu, ini adalah salah satu dari 5 kaidah pokok yang dinamakan oleh As-Suyuti dan selainnya sebagai Al-Qawaidul Kubra. Kaidah-kaidah agung. Al-yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak akan sirna dengan apa? Dengan keraguan. Iya. Dalilnya adalah hadits Abdullah bin Zaid, riwayat Bukhari dan Muslim, tentang seorang lelaki yang dihayalkan dia menemukan sesuatu di dalam dirinya, pada perutnya saat dia sholat. Ya, maka Nabi bersabda, la yansarif. Jadi ada orang ragu dia berhadas, keluar angin atau tidak. Ya. Nabi berkata, la yansarif. Jangan dia tinggalkan sholatnya. Hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Sampai dia mendengar suara atau dia mencium bau. Harus meyakinkan. Sebab yang meyakinkan dia sedang sholat. Dalam keadaan suci. Dia ragu keluar hadas atau tidak. Ragu dibuang. Yang meyakinkan adalah apa? Adalah dia sedang suci. Itu yang meyakinkan. Kecuali kalau hadasnya meyakinkan, seperti dia dengar suara atau dia cium bau, ini meyakinkan namanya. Baru dia tinggalkan. Ya. Jelas ya? Ya kalau misalnya ada yang ragu, oh ini ada yang keluar kayaknya. Ya, tinggalkan saja keraguan itu. Jelas ya? Dan jangan membuka pintu keraguan untuk diri dalam hal yang seperti ini. Nah, baik, ini sudah berlalu kemarin ya di pembahasan apa? Qawaid al-fiqhiyah.
Apa bait syairnya yang disebut oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di? Wa tarji'ul ahkamu lil yaqini fala yazidu syakkun lil yaqini. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya kata Ibnu Qudamah rahimahullah. Ya, pembahasan ini kita sebutkan di poin yang ke-13. Cara mencuci benda yang najisnya tidak tampak. Ya. Kalau najisnya tidak tampak, ini juga mewariskan keraguan. Dan ini sebenarnya masih berkaitan dengan masalah ragu atau tidak. Ya. Kata beliau, wa in khafiya mawdi'un najasa min ats-tsawbi wa ghairihi ghasala ma tayaqqana bihi ghasluha. Ya, kata beliau rahimahullah, wa in khafiya mawdi'un najasa, kalau tempat najis itu khafi, tersembunyi, tidak jelas. Iya. Tempat najis tersembunyi. Ya, tidak jelas tempat najisnya. Maka kata minas thawbi au ghairihi, pada pakaian maupun selainnya. Pada pakaian maupun selainnya. Ghasala ma tayaqqana bihi ghaslaha. Maka dia pun mencuci apa yang dia yakin najisnya telah hilang dengan mencucinya itu. Sekarang misalnya dia punya baju nih, ada dua lengannya, kanan dan kiri. Dia ragu yang kena najis ini yang kanan atau yang kiri? Dia ragu. Hah? Apa yang dia lakukan? Ya. Yang dia lakukan, dia cuci hal yang meyakinkan. Cuci dua-duanya. Kan begitu? Kalau cuci dua-duanya pasti meyakinkan. Hilang atau tidak? Hilang. Kan begitu? Dia ragu salah satu dari keduanya. Nah, ini maksud dari apa? Ibnu Qudamah rahimahullah. Dan ini salah satu pendapat di kalangan para ulama. Ada pendapat lain di kalangan para ulama bahwa dalam masalah yang seperti ini dia yataharra. Ya. Memilih, melihat dugaan besarnya najis itu di mana. Ya. Kalau ada dugaan besarnya najis di mana, itu cukup. Boleh untuk dipakai sebagai dasar untuk membersihkan. Ya, dalilnya adalah di pembahasan sujud sahwi. Ya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim, hadits Abu Sa'id, "Falyataharra as-shawab, falyutimma alaihi." Hendaknya dia pilih yang benarnya. Dia sempurnakan di atasnya. Maka tahari, memilih yang benar, itu adalah hukum syar'i, diperbolehkan. Ketentuan syar'i. Ya. Jadi kalau dia seperti contoh kasus yang saya sebutkan. Pada dua lengannya dia tidak tahu di mana najisnya. Dia bisa tahari di mana tempat najis. Misalnya dia cium, oh di sini kelihatannya. Ya. Yang menunjukkan bahwa dugaannya baunya mirip seperti itu. Walaupun dia tidak yakin, tapi dia sudah tahari. Ya. Dugaan besarnya seperti itu telah cukup. Diperbolehkan. Sebagaimana di sujud sahwi, seorang ragu antara 3 dan 4. Kemudian setelah itu, dia kelihatannya mengingatnya adalah 4. Boleh diambil 4. Walaupun sebenarnya yang paling meyakinkannya adalah apa? 3 yang paling meyakinkan. Kalau 3 tidak diragukan lagi. Yang keempat meragukan. Tapi karena dia tahari, dia kelihatannya dugaan besarnya 4, boleh dia mengambil yang 4. Ya, sama di masalah ini. Maka yang benarnya dalam pembahasan ini, seorang boleh mencuci apa yang dengannya dia anggap itu sudah menghilangkan. Dia tahari, dia memilih. Iya. Bisa memastikan atau mendekatkan kepastian di mana tempat najis tersebut. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, kata beliau, apabila terjadi di pembahasan ke-14 ya, apabila terjadi kesamaran antara air suci dan najis, sedang air lain tidak ada. Nah, ini juga masih masalah ragu atau tidak. Kata Ibnu Qudamah, wa in ishtabaha
ma'un tahurun binajasin walam yajid gairahuma tayammama wa tarakahuma. Kata Ibnu Qudamah, kalau seorang itu ada kesamaran padanya tentang air yang tahur dengan air yang najis, walam yajid gairahuma, dan dia tidak menemukan selain daripada itu, ya, dia tidak menemukan selain daripada itu, kata Ibnu Qudamah, tayammam, dia bertayamum dan dia tinggalkan dua air. Ya, sekarang ada dua bejana, satunya najis dan satunya suci. Ya, dia samar, ragu yang mana yang suci, yang mana yang najis. Apa hukumnya? Ibnu Qudamah berkata, tinggalkan dua-duanya. Sebab itu yang meyakinkan kan? Kalau duanya tinggalkan, itu yang meyakinkan. Yang paling selamatnya. Dia bertayamum, dianggap tidak ada air. Ya. Ini pendapat Ibnu Qudamah rahimahullah. Dan ada pendapat yang kedua di dalam masalah ini. Dan ini pendapat di salah satu riwayat di madhab Al-Hanbali. Dan ini pendapat Imam Syafi'i, bahwasanya dia taharri. Ya, dia berusaha menentukan yang mana yang suci dari keduanya. Ya, sebab kalau dia najis, kan diketahui sebab najisnya apa. Ya, bisa dilihat dari sifat air, warnanya dan seterusnya. Maka taharri, ya, begitu dia melakukan taharri, maka ini tentunya adalah hal yang memungkinkan sekali. Ya, karena itu ini yang paling afdal dia lakukan berdasarkan hadits yang telah kita sebutkan tadi. Falyataharras shawab falyutimma alaihi. Hendaknya dia pilih yang benar dan dia sempurnakan di atas hal tersebut. Ya, Nabi telah menganjurkan ya tentang hal itu. Baik, kemudian pembahasan yang ke-15, kalau terjadi kesamaran antara air tahur dan air tahir. Ya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa in ishtahbaha tahurun bi tahirin tawadda min kulli wahidin minhuma. Ya. Ini pembahasan berikutnya, ada dua bejana. Satu berisi air tahur, satu berisi air apa? Tahir. Ya. Air tahur tadi apa maknanya? Ya, boleh dipakai berwudu, suci dan mensucikan. Kalau tahir apa tadi? Ya, dia suci tapi tidak boleh dipakai apa? Bertahara, tidak boleh dipakai berwudu, bermandi dan semisal itu. Jadi ada dua air, ada tahir dan ada tahur. Dia ragu. Apa yang dia lakukan? Kata Ibnu Qudamah, tawadda'a min kulli wahidin minhuma. Dia berwudu dari kedua-duanya. Sebab kalau dia berwudu dari kedua-duanya, meyakinkan kan? Pasti salah satunya apa? Salah satunya suci. Ya, ini kaidahnya. Ibnu Qudamah membangun ya di atas masalah meyakinkan. Tapi yang benarnya di dalam masalah ini, kita kembali kepada dua pembahasan sebelumnya. Sama, taharri yang benarnya. Yang lebih kuatnya, bahwa di sini seorang boleh taharri. Dia pilih yang benar. Yang mendekati, yang dia lebih condong kepadanya, ya dugaan besarnya. Nah, baik. Dan ini masalah akan muncul kalau dia bagi air menjadi 3. Kalau dia bagi air menjadi 2, masalah ini tidak ada ya. Kalau airnya terbagi 2. Baik. Kemudian yang ke pembahasan berikutnya, pembahasan yang ke-16, bila terjadi kesamaran antara pakaian najis dan pakaian apa? Pakaian suci. Ya. Kata beliau, wa in ishtabahat thihabun tahirah binajasin shalla fi kulli thawbin bi'adadin najis. Bi'adadin najas wa zada salatan. Kata beliau, apabila terjadi kesamaran antara pakaian-pakaian yang suci dengan pakaian yang najisah, maka dia salat pada setiap pakaian itu dengan jumlah najisnya, dan dia menambah 1 salat. Dia menambah apa? 1 salat. Nah, misalnya seorang punya 20 pakaian. 5 dari pakaian itu ada 5 yang najis. Nah, maka kalau menurut penulis di sini,
Sepanjang dia tahu bahwa 5 pakaian yang dia pakai ada 5 najis, ada 5 baju yang najis, ya, dan dia ragu yang mana yang najis ini, maka dia sholat lagi 5, dia ulangi, dia tambah sholat 5, ditambah 1. Sebab kalau dia tambah 1, yang keenamnya ini 100% pasti apa? Ya, pasti sudah hal yang meyakinkan. Ini tadi sekali lagi dibangun di atas kaidah Ibnu Qudamah, membangun di atas yakin. Tapi juga di dalam masalah ini yang lebih kuatnya bahwa seorang tahari, dia pilih yang mana yang apa? Yang mana yang lebih dekat. Ya. Yang didugaan besarnya lebih dekatnya yang mana, itu yang dia pilih. Baik, sama dengan pembahasan sebelumnya ya. Nah, dan ini sekali lagi salah satu riwayat dalam madhab khusus di pembahasan ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Utsaimin dan selainnya. Baik. Kemudian penulis rahimahullah berpindah menjelaskan tentang najis. Ya. Dan ini sebenarnya pembahasan najis kalau di sebagian buku fikih Hambaliyah yang lainnya dikhususkan bab tersendiri. Kalau di matan Zadul Mustaqni, pembahasan najis itu diletakkan di akhir pembahasan taharah sebelum pembahasan haid. Dibahas tentang najis di situ. Ya. Nah, tapi Ibnu Qudamah memasukkannya di sini. Masukkannya di sini. Dan memang di kebiasaan para ulama Syafi'iyah, mereka membahas pembahasan tentang najis sebelum masuk membuka pembahasan tentang wudu. Baik. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, dan ini kita untuk pembahasan kita sebutkan di pembahasan yang ke-17 definisi pembagian dan hukum najis. Kata beliau, wa tubsalu najasatul kalbi wal khinziri sab'an. Dicuci najisnya. Ya, saya catat dari kalimat najis itu. Saya ingin terangkan kata najis tersebut. Najis cara bahasa adalah al-qadarah, hal yang menjijikkan, hal yang jelek. Dan di dalam istilah didefinisikan di kalangan para ulama Syafi'iyah, ya, di definisi ulama Malikiyah mirip dengan itu. Mereka katakan bahwa najasa adalah mustakbirun yamna'u sihhatas shalah haitsu la murakhis. Bahwa najis itu adalah hal yang kotor atau hal yang menjijikkan yang menahan keabsahan salat di mana tidak ada keringanan di dalamnya. Tidak ada keringanan di dalamnya. Baik, itu definisi najis. Iya. Dan najis itu terbagi dua. Ada najasa ainiyah dan ada najasa hukmiyah. Ada najis aini yang memang ain, benda atau dat tersebut memang najis, tidak bisa disucikan. Tidak bisa disucikan. Iya. Dan ada najasa hukmiyah, najis yang bisa disucikan. Ini hukmiyah. Dan najis hukmiyah inilah yang banyak dibahas. Di pembahasan apa? Najis-najis di kalangan al-fuqaha. Dan kebanyakan ahli fikih membagi najis hukmiyah terbagi 3. Ada najasa mughallabah. Yang kedua ada najasa mukhaffafah. Dan yang ketiga ada najasa mutawassithah. Ada najis yang besar. Najis besar itu adalah najisnya anjing. Dan kita akan bahas nanti apakah babi diikutkan di dalamnya atau tidak. Kemudian yang kedua ada najasa mukhaffafah, najis yang diringankan. Maksudnya diringankan dalam mensucikannya. Itu adalah kencing anak laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan tetap selain air susu ibunya. Kemudian selain daripada itu disebut najis pertengahan, mutawassithah. Baik, ini 3 jenis najis. Ya, adapun hukum najis tersebut dimaklumi kewajiban bertaharah dan bersuci dari apa? Bersuci dari najis. Dan akan datang nanti pembahasan syarat salat.
Salah satu syarat keabsahan salat harus bersuci dari apa? Bersuci dari najis pada pakaian, badan, dan tempat pelaksanaan salat. Dan telah syah sejumlah hadis menjelaskan ancaman orang yang tidak bersuci dari najis. Ya. Hadis Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim tentang dua orang yang disiksa di alam kubur. Salah satunya wa kana la yastanzihu minal baul. Dia tidak bersuci dari apa? Dari kencingnya. Nah, kalimat tidak bersuci di sini bisa bermakna tidak beristinja dan bisa bermakna dia tidak menjaga dirinya dari percikan najis, membiarkannya mengotori badannya. Nah, dan itu ada beberapa riwayat ya di dalam konteks riwayat hadits Ibnu Abbas yang menafsirkan dua makna tersebut. Baik. Jadi ini secara global tentang definisi pembagian dan hukum najis. Kemudian pembahasan yang ke-18, jumlah cucian terhadap najis anjing, babi, serta cara bersuci terhadap najis tersebut. Ibnu Qudamah menerangkan di sini, wa tubsalu najasatul kalbi wal khinzir sab'an, ihdahunna bit-turab. Najisnya anjing dan babi dicuci sebanyak 7 kali. Salah satunya adalah dicuci dengan tanah. Iya. Jadi sini penulis menerangkan 2 sekaligus. Najisnya anjing dan najisnya apa? Najisnya babi. Apa dalil tentang najisnya anjing? Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Idza waligha al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Apabila anjing menjilat pada bejana salah seorang dari kalian, maka hendaknya dia cuci 7 kali. Iya. Lebih tegas lagi hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ay yaghsilahu 7 marrat, ulahunna bit-turab." Kesucian bejana salah seorang dari kalian, pensucian bejana salah seorang dari kalian apabila dijilat oleh anjing adalah dicuci 7 kali. Salah satunya adalah dengan menggunakan tanah. Kalimat tuhur ina'i ahadikum, pensucian bejana salah seorang dari kalian, menunjukkan bahwa bejana itu setelah dijilat anjing menjadi najis, perlu untuk disucikan, dibersihkan dari najis. Maka cara mensucikannya adalah dengan mencucinya sebanyak berapa? 7 kali. Yang pertamanya dengan apa? Dengan tanah. Iya. Baik, ini dalil tentang kenajisan anjing. Dan ini pendapat yang dipegang oleh jumhurul ulama. Dan insyaallah ta'ala ini pendapat yang lebih kuat. Iya. Karena asal dalam ahkam mu'allalah. Asal dalam hukum itu ada penyebutan illah-illahnya. Apalagi illah itu ada pada konteks hadis dan penyebutan najisnya ada pada nas riwayat. Iya. Dan dari perkembangan kedokteran di masa ini juga membuktikan tentang hal tersebut. Iya. Nah, hukum najis ini tidak terbatas pada air liurnya. Tidak terbatas pada air liurnya. Demikian pula pada kotorannya, pada kencingnya, ya, pada badang anjing. Dan seluruh bagian dari anjing tersebut adalah najis. Nah, baik. Ini berkaitan dengan anjing ya. Adapun babi dicuci 7 kali juga. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kias. Di mana para ulama yang berpendapat dengan ini, mereka mengkiaskannya dengan apa? Dengan anjing. Mereka katakan bahwa babi itu adalah lebih jelek daripada apa?
daripada anjing. Kalau anjing saja dicuci 7 kali, maka babi harusnya apa? Lebih daripada itu. Ya. Tapi ini kias yang lemah, tidak kuat. Kias yang lemah. Karena babi ada di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut di dalam Al-Quran. Tapi tidak diterangkan bahwa hukumnya sama dengan anjing. Menunjukkan bahwa mengkiaskannya sama dengan anjing ini pengkiasan yang lemah. Karena itu yang benarnya bahwa babi tidak sama cara mensucikannya, membersihkan najisnya, tidak sama dengan anjing. Iya. Baik. Ini pendapat yang lebih kuat, insyaallah taala, dan ini yang dikuatkan oleh kebanyakan ulama kita di masa ini. Nah, bahwa babi itu kenajisannya tidak sama dengan anjing. Baik, saya tutup kesimpulan bahwa kenajisan anjing itu adalah najis yang mughalladhah, najis besar. Najisnya dicuci berapa kali? 7 kali. Berbeda dengan babi. Babi ini najis biasa saja. Tidak sama dengan najis apa? Najisnya anjing. Kemudian berkaitan dengan cucian 7 kali ini. Diterangkan ihdahunna bit-turab. Salah satunya menggunakan apa? Menggunakan tanah. Iya. Salah satunya menggunakan tanah. Kalimat salah satunya menggunakan tanah ini diambil dari hadits pada sebagian riwayat. Nah, di riwayat Muslim ulahunna bit-turab. Dan ini riwayat yang paling kuat. Selain daripada itu ada riwayat dari hadits Abdullah bin Mughaffal, riwayat Bukhari dan Muslim. Wa afiruhu tsaminata bit-turab. Gosoklah yang ke-8 kalinya menggunakan apa? Menggunakan tanah. Iya. Ada sebagian riwayat awal dan akhirnya. Ada sebagian riwayat salah satunya. Ya, tapi yang mengatakan awal dan akhirnya itu ada kelemahan ya dari sisi periwayatan. Dan yang kuatnya 2 riwayat ini. Awalnya dan cucian yang ke-8. Ya, cucian yang ke-8. Dan di dalam penjelasan hukum yang ada 2 hadits yang dua-duanya bisa diamalkan. Ya, sepanjang dua-duanya bisa diamalkan, dikompromikan. Jangan ditolak salah satu dari keduanya. Karena itu lebih dekatnya kalau kita katakan bahwa cucian dalam mencuci najis anjing menggunakan tanah boleh di cucian yang pertama. Dan boleh di cucian yang ke-8. Ditambah cucian yang ke-8. Digosok dengan tanah. Ya, tapi tentunya untuk ukuran kebanyakan orang lebih enak apa? Yang pertama atau yang terakhir? Ya, lebih enak yang pertama. So, kalau sudah pertama kotor dengan tanah, yang kedua dan ketiga akan menghilangkan apa? Tanah tersebut. Tapi kalau sudah dicuci 7 kali, dia gosok lagi yang ke-8 dengan tanah, dia perlu lagi apa? Yang lainnya. Ya. Tapi karena di dalam hadis diterangkan bolehnya, kita tidak menutup ya, kemungkinan akan kebolehan tersebut. Baik. Digosok dengan tanah. Jadi salah satu dari cucian yang pertama maupun yang terakhir itu air dicampur dengan tanah. Dicampur dengan tanah. Dan di dalam hadis hanya disebut tanah, tidak disebut benda lain. Karena yang terbukti dari sisi ilmu kesehatan sekarang ini, penelitian bahwa pada tanah itu ada zat yang bisa membunuh kuman dan kotoran, tidak ada pada benda yang lainnya. Tidak ada pada benda yang lainnya. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahnya untuk mencuci dengan apa? Dengan tanah. Ya, apakah boleh diwakili dengan sabun atau benda-benda yang lain yang dimaklumi di masa sekarang ini? Ya, jawabannya ini memang bukan masalah ta'abbudi mah. Bukan semata pembahasan ibadah dikatakan harus terbatas pada tanah. Ya. Hanya saja
paling afdalnya seorang menggunakan tanah di dalam mensucikannya. Dia jangan keluar darinya kecuali kalau di kondisi misalnya dia tidak menemukan tanah. Ya, dia hanya ada sabun atau yang semisal dengan itu, dia sucikan dengan sabun, insyaallah taala tidak ada masalah. Sebagaimana akan datang nanti di pembahasan mandi janabah tentang menggosok tangan ke tanah, itu boleh diganti dengan apa? Menggunakan sabun dan yang semisal dengannya. Baik. Saya kira selesai sudah ya pembahasan yang ke-18 ini. Pembahasan yang ke-19, jumlah cucian terhadap selain najis anjing dan babi. Kata Ibnu Qudamah, wa yajzi'u fi sa'irin najasati salatun munakkiyah. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa yujzi'u, dan cukup pada seluruh najis yang lainnya selain dari najis anjing dan babi, 3 cucian yang mensucikan. Ya, jadi ini kaidah di kalangan sebagian ulama Hanabilah. Mereka mengatakan bahwa mensucikan najis harus 3 kali dicuci, tidak cukup 1 kali. Harus 3 kali. Iya. Jadi najis anak kecil, kotoran, dan seterusnya kalau mau dicuci paling sedikit berapa? 3 kali. Ini pendapat. Ya, sebagian ulama. Dan ada pendapat yang lain, dan ini pendapat jumhurul ulama, pendapat kebanyakan ulama, bahwa cukup dicuci 1 kali saja. Cukup dicuci berapa? 1 kali saja. Iya. Dan ini juga salah satu riwayat di dalam madhab. Dan inilah pendapat yang kuat, yang dipegang oleh jumhurul ulama. Ya, kebanyakan ulama, ini yang ditarjih oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Syekh Ibn Utsaimin dan selainnya. Iya. Dalilnya tentang cukup mencuci 1 kali adalah hadis tentang kisah kencing Arabi. Nabi hanya memerintah menuangkan 1 apa? Timba besar berisi air. Berapa kali? Ya, hanya sekali saja disebut dalam riwayat. Tidak disebut 2 atau 3 kali. Demikian pula hadis Ummu Salamah riwayat Bukhari dan Muslim tentang mensucikan darah haid. Tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma'. Thumma tandahuhu, thumma tusalli fi. Ya, dia gosok, kemudian dia cuci dengan air, dia keruk, kemudian dia gosok dengan air, kemudian dia cuci, kemudian dia sholat. Hanya sekali saja, tidak disebutkan pengulangan. Ya, maka ini menunjukkan bahwa yang dimaksudkan di dalam najis adalah hilangnya najis. Kalau hilangnya najis cukup dengan sekali, maka sekali ini sudah mencukupi. Sekali ini sudah mencukupi. Tidak perlu diulangi cucian. Nah, iya. Dan ini ilah umum ya, yang hendaknya diketahui dalam pembahasan najis. Karena maksud dari mensucikan najis itu adalah al-izalah, menghilangkan najis. Ya, sepanjang najisnya sudah hilang, maka hilanglah hal yang najis tersebut. Sudah tidak dipermasalahkan. Kemudian pembahasan berikutnya, pembahasan yang ke-20, cara bersuci terhadap najis pada tanah. Iya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa in kanat 'alal ardi fasabbatun wahidatun tudhibu bi ainiha. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subbu 'ala baulil a'rabi danuban mimma. Apabila di atas bumi, maksudnya najis itu menimpa tanah, maka cukup 1 kali tuangan air yang menghilangkan ain dari najasah. Ya, jadi ada kencing misalnya di mana? Di tanah. Ya, kelihatan bekasnya. Begitu dituangkan air, turun ke bawah, hilang ainnya. Sudah turun ke bawah. Oke, ini sudah cukup. Ya, dan ini berdasarkan hadits Nabi, tuangkanlah terhadap kencing Arabi ini 1 timbah berisi air. Nah, ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim ya, walaupun lafadznya Ibnu Qudamah di sini membawakan makna lafadz. Dan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, ini pembahasan yang ke-21, cara bersuci terhadap kencing bayi laki-laki yang belum mengonsumsi makanan tetap. Kata beliau, wa yujzi'u fi baulil gulami alladhi lam ya'kul at-ta'ama an-nudh. Dan cukup
pada al-gulam. Al-gulam itu apa? Bayi laki-laki. Keluar darinya bayi apa? Bayi perempuan. Sebab bayi perempuan itu ya dicuci selamanya. Bayi laki-laki. Alladzi lam ya'kulit ta'am. Yang belum memakan makanan. Maksudnya di sini makanan apa? Air susu ibu bukan makanan. Hah? Ya maksudnya selain air susu ibu. Dan yang dimaksudkan dengan makanan di sini makanan tetap. Kalau dia sekali-sekali misalnya diberi madu, cuma sekali-sekali, ini belum makan makanan namanya. Belum makan makanan tetap. Jelas ya? Jadi kalau dia sudah punya makanan tetap, dia nyusu dari ibunya misalnya. Kemudian diberi makan beras juga. Diberi makan beras merah misalnya. Tiap hari diberi makan beras merah, berarti anak ini sudah memiliki makanan tetap selain daripada apa? Air susu ibu. Ini tidak boleh lagi. Ya, harus dicuci sempurna. Jadi yang keringanan di sini yang disebut najis yang mukhaffafah, diringankan pensuciannya, itu untuk anak bayi laki-laki yang belum punya makanan tetap selain air susu ibu. Ya, cukup an-nadhah, cukup dipercikkan saja. Cara mensucikannya cukup apa? Dipercikkan. Kalau masalah najisnya semua ulama sepakat bahwa kencing anak bayi laki-laki itu najis. Hanya saja cara mensucikannya ini yang diringankan. Itulah yang disebutkan najasa mukhaffafah. Jadi peringanannya yang diringankan. Pensuciannya yang diringankan. Pensuciannya yang diringankan. Baik. Dalil tentang hal ini ada beberapa hadits. Ya. Di antaranya adalah hadits Ummu Qais bintu Mahsan, riwayat Bukhari dan Muslim. Annaha atat bi ibnin laha sagirin lam ya'kulit ta'am. Dia membawa ibnin. Ibnin ini anak laki-laki. Sagirin, masih kecil. Lam ya'kulit ta'am, belum memakan makanan. Dia bawa kepada Rasulullah. Fa'ajlasahu Rasulullah fi hajrihi. Lalu Nabi mendudukkannya di mana? Di pangkuannya. Fabala ala thawbihi. Lalu bayi laki-laki ini kencing di atas baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada abi ma'in, maka Nabi pun meminta didatangkan air. Fanadhahahu wa lam yaksilhu. Nabi hanya memercikkannya, tidak mencucinya. Hanya dipercikkan apa? Tidak dicuci. Iya. Dan dalam beberapa riwayat, ya. Yurashu min baulil gulam wa yughsalu min baul al-jariyah. Dipercikkan pada kencing anak laki-laki dan dicuci pada kencing anak perempuan. Dan dimaklumi hikmahnya ya, anak laki-laki itu bandel ya kencingnya. Ya. Bisa kemana-mana kalau dia kencing. Karena itu syariat memberikan keringanan cara mensucikannya. Karena biasanya kalau anak laki-laki kencing itu banyak masalahnya. Ya. Beda dengan anak perempuan, mudah untuk mensucikannya. Nah, baik. Jadi ini ketentuan di dalam syariat kita, kemudahan berkaitan dengan kencing untuk bayi laki-laki. Kemudian yang ke-22, cara bersuci terhadap madi. Kata beliau, wa kadzalikal madi, demikian pula madi. Ya, menurut Ibnu Qudamah madi itu sama dengan kencing bayi laki-laki, najisnya juga mukhaffafah, diringankan cara mensucikannya. Cukup dipercikkan saja. Dan ini pendapat sebagian ulama ya. Karena memang ada sebagian riwayat yang kelihatannya mendukung pendapat ini. Yaitu di dalam Sahih Muslim. Tentang orang yang keluar darinya madi. Nabi berkata, tawadda wandah farjaka. Beruduklah kamu dan percikkan. Kalimat wandah. An-nadah di sini diartikan oleh banyak. Oleh ulama yang mengatakan hanya dipercikkan madi ini, seperti Ibnu Qudamah dan selainnya, mereka artikan an-nadah bermakna dipercikkan. Iya. Tapi ini pendapat tidak kuat. Karena nadah di situ bukan bermakna dipercikkan, bermakna mencuci. Harus diketahui an-nadah punya dua makna. Bisa bermakna mencuci, bisa bermakna apa? Memercikkan. Beda dengan hadits Ummu Qais tadi. Maknanya cuma satu, memercikkan. Sebab diterangkan kalimat setelahnya, Nabi menadah dan tidak mencucinya. Berarti nadah di sini apa artinya?
Memercikkan, tidak ada kemungkinan lain. Tapi kalau di sini ada dua kemungkinan. Untuk menguatkan salah satu dari dua kemungkinan, kita harus periksa seluruh riwayat untuk hadis. Dan kalau kita periksa riwayat hadis ini, di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, lafadznya tawadda waghsal dzakarak. Beruduklah kamu dan cuci kemaluanmu. Karena itu jumhurul ulama tidak menganggap madi ke dalam najasa mukhaffafah. Mereka anggap madi ini masuk ke najis yang biasa, mutawassithah, yang pertengahan. Ya, sama dengan najis, kebanyakan najis yang lainnya. Jelas ya? Dan ini yang lebih kuat insyaallah taala. Karena itu saya simpulkan berkaitan dengan madi bahwa najisnya bukan najis apa? Mukhaffafah. Dia masuk ke najis apa? Mutawassithah. Ya, cara mensucikannya sama dengan kebanyakan najis yang lain. Ya. Tapi Ibnu Qudamah di sini membawa pembahasan yang lain. Ini pembahasan yang ke-23 ya, di hitungan kita. Hukum madi yang sedikit. Kata beliau, wa yu'fa an yasirihi. Tapi dimaafkan dari hal yang sedikitnya. Ya, kalau madinya sedikit, itu dimaafkan. Karena memang hal-hal yang sedikit di kaidah umum dalam fikih, hal yang sedikit yang syaqqat taharruz minhu, sulit seorang berlepas darinya, hal yang seperti itu dimaafkan. Iya, hal yang seperti itu dimaafkan. Nah, ada beberapa dalil yang menunjukkan tentang hal ini. Iya. Di antaranya khusus berkaitan dengan masalah madi. Ya. Disebutkan riwayat dari Sahal bin Hanif radhiyallahu anhu tentang bagaimana cara mensucikannya. Kata beliau, yakfika an ta'khudh kaffan min ma'in fatamdahu biha min thawbika haitsu tara annahu asabahu. Ya. Cukup bagi mengambil satu dari air kamu cuci dari pakaianmu apa yang kamu lihat mengenai madi tersebut. Di kalimat apa yang kamu lihat mengenai madi ini menunjukkan bahwa hal yang ringan itu adalah hal yang dimaafkan. Ya, dan ketentuan umum ya di pembahasan istinja nanti, istinja itu dimaklumi, istinja pakai batu itu tidak mensucikan seluruhnya, pasti ada sedikit najis yang tersisa. Tapi yang sedikit ini dimaafkan. Karena Nabi telah menganggap istinja sudah cukup dengan batu. Iya. Maka ini menunjukkan bahwa hal-hal yang sifatnya sedikit, sulit seorang berlepas darinya, itu dimaafkan. Demikian pula pembahasan berikutnya, hukum darah yang sedikit. Ya, ini tentunya dibangun di atas pembahasan darah. Apakah darah itu najis atau tidak? Apakah darah itu najis atau tidak? Dan ini silang pendapat di kalangan para ulama. Ibnu Qudamah menguatkan bahwa darah itu adalah najis. Dan yang benarnya bahwa darah, selain daripada darah haid, ya, dan darah nifas, bukanlah dihitung sebagai darah yang najis. Nah, dan ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Dan ini pembahasan sudah berlalu ya, kita uraikan di pembahasan Durar al-Bahiyah. Hanya saja bagi mereka yang berpendapat bahwa darah itu adalah najis, kalau darah sedikit itu dimaafkan. Termasuk kalau misalnya darah haid, ya, sudah berusaha dibersihkan baju itu, dan ternyata masih ada dari darah yang tidak mau hilang sedikit, maka yang sedikit ini dimaafkan. Sedikit ini dimaafkan. Dan di antara dalil juga bahwa yang sedikit dimaafkan, tidak bisa seorang berlepas dari yang sedikit, adalah firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Iya. Kemudian berikutnya, kata beliau rahimahullah, ini pembahasan yang ke-25, hukum nanah, bisul dan semisalnya. Ya, kemudian kata beliau, wa ma tawallada minhu minal qayhi was-sadidi wa nahwihi. Demikian pula apa yang terlahir dari darah itu, dari qayh, dari nanah, as-sadid, ya, bisul atau yang semisal dengannya. Ya. Maksudnya ini dimaafkan. Kalau sedikit dimaafkan ya. Dan Ibnu Qudamah juga memandang bahwa nanah bisul ini dari najis. Dan ini juga silang pendapat di kalangan para ulama, dan yang benarnya itu bukan najis. Yang benarnya bukan apa? Najis. Baik. Ukuran apa? Bagaimana ukurannya yang sedikit? Wa huwa ma la yafhush fin nafs. Pembahasan yang ke-26, ukuran nanah bisul dan semisalnya yang dimaafkan. Apa yang tidak terlalu fahish, tidak terlalu jelek, dianggap buruk.
Ya, kalau jadi maksudnya kalau nananya sedikit, bisulnya sedikit, tidak apa-apa. Ya, misalnya bisul dijerawat misalnya, oh itu sedikit, tidak ada masalah. Jelas ya? Kalau dia sedikit, nana sedikit. Ya. Tapi kalau misalnya bisulnya di bagian yang besar, hal yang besar, nah ini fahish namanya. Itu tidak dimaafkan. Baik, ini dibangun di atas pendapat kalau apa? Kalau nana dan bisul itu najis. Tapi saya berikan kesimpulan bahwa yang benarnya bahwa nana dan bisul adalah apa? Tidak najis. Karena kita tidak punya dalil kuat yang menunjukkan tentang apa? Tentang najisnya. Nah asalnya tidak dihukumi suatu itu najis kecuali dengan dalil. Kemudian kata beliau wa mani al-adami. Ya. Dan maninya anak Adam. Ya. Juga yang dimaafkan adalah mani anak Adam. Kenapa dimaafkan? Karena mani anak Adam itu suci. Dan ini pendapat jumhurul ulama bahwa mani itu adalah suci. Iya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah syahid dalam sejumlah riwayat Bukhari dan Muslim bahwa beliau keluar sholat dan masih ada bekas dari mani di pakaian beliau. Nah, baik. Kemudian kata beliau wa baulu ma yu'kalu lahmuhu tahir. Demikian pula kayaknya dia dilalui tadi ya. Oh iya, insyaallah di pembahasan. Baik. Kemudian pembahasan yang terakhir di sini, pembahasan yang ke-28, hukum kencing hewan yang dagingnya dimakan. Jadi sini penulis menguatkan bahwa kencing hewan yang dagingnya dimakan saja yang suci. Adapun hewan yang tidak dimakan dagingnya, ini adalah najis. Dan ini silam pendapat di kalangan ulama dan sudah berlalu di pembahasan Ad-Durrul Bahiyah. Kita berikan ketentuan umum bahwa kencing manusia itu adalah najis. Adapun selain dari kencing manusia, maka tidak disebutkan najisnya kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan tentang kenajisan. Dan memang secara umum seluruh hewan yang dimakan dagingnya adalah hal yang suci, karena tidak ada dalil yang menunjukkan najisnya. Baik. Karena itu dibolehkan oleh Nabi sholat di kandang apa? Kandang kambing. Dalam hadits riwayat Muslim. Ya sekira cukup dalam sini ya. Selesai sudah. Bab Ahkamul Miyah. Insyaallah taala bab setelahnya kita sambung setelah salat maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.